Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Perkenalkan, nama saya Zainal Mustafa dari kelas PGMID. Saya di sini akan mereview jurnal saya untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu Bu Ela Munifatus Saktia, MH. Jurnal yang akan saya review pada kali ini berjudul Radikalisme Agama di Indonesia dari Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Pancasila dengan nama penulis Galih Puji Mulyoto, volume 5 nomor 1 tahun 2017. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan berbicara tentang mengenai beberapa hal, yaitu yang pertama tentang pengertian radikalisme, kemudian jenis-jenis radikalisme, sebab-sebab munculnya radikalisme dan munculnya radikalisme di Indonesia. Yang pertama yaitu pengertian radikalisme. Jadi radikalisme itu berarti gerakan kolot ya. Kolot di sini berarti yaitu tentang suatu aliran yang bergaris keras atau suatu gerakan yang dalam gerakan tersebut dalam menyampaikan ajarannya atau inspirasinya itu menggunakan cara kekerasan seperti itu. Terus kemudian jenis-jenis radikalisme ada 3, yaitu radikalisme kultural, radikalisme langsung, dan radikalisme struktural. Yang pertama yaitu radikalisme kultural, yaitu radikalisme jenis ini yaitu radikalisme yang mendorong terjadinya radikalisme langsung dan struktural. Kemudian yang kedua yaitu radikalisme langsung, yaitu radikalisme yang terlihat secara langsung dalam kejadian atau perbuatan sehingga mudah dilakukan identifikasi. Jadi radikalisme langsung ini adalah radikalisme yang jelas-jelas terlihat secara langsung. Seperti contohnya adanya teror, terus kemudian adanya pemberontakan ormas-ormas yang menyalahi tentang ideologi Pancasila seperti itu. Terus selanjutnya yaitu radikalisme struktural, yaitu radikalisme yang berbentuk eksploitasi sistematis dan mekanisme yang menghalangi terbentuknya kesadaran. Jadi radikalisme dalam jenis ini yaitu radikalisme yang dapat dilakukan oleh siapapun dan dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun seperti itu. Kemudian yaitu sebab munculnya radikalisme ini sebab secara umum munculnya radikalisme ada dipengaruhi 2 faktor, yaitu faktor makro dan faktor mikro. Yang pertama yang saya jelaskan yaitu faktor makro, yaitu kondisi umum yang menjadikan terbangunnya radikalisme, seperti kondisi aktual terkait bidang politik atau ekonomi dan budaya, rasa tidak adil, kesenjangan sosial dan budaya, rasa tidak nyaman, sehingga memunculkan anggapan bahwa negara ini adalah negara yang gagal dalam memberikan kesejahteraan dan perlu untuk dilakukan adanya perubahan. Jadi dalam pandangan mereka, dengan adanya gerakan-gerakan radikalisme yang mereka bawakan ini akan membawa Indonesia ke arah yang lebih baik lagi. Tetapi justru cara-cara yang mereka lakukan ini adalah cara-cara yang dapat merusak ketatanegaraan Indonesia seperti itu. Terus kemudian yang kedua yaitu faktor mikro. Dalam faktor ini kondisi yang menjadi faktor langsung terjadinya radikalisme pada diri seseorang atau kelompok tertentu, sehingga dalam faktor ini merupakan faktor individu atau faktor sosial. Jadi faktor mikro ini adalah faktor yang sangat terlihat, faktor yang sangat mempengaruhi diri kita ataupun faktor sosial. Maksudnya faktor ini adalah faktor yang mendorong untuk kita melakukan adanya gerakan radikalisme seperti itu. Yang selanjutnya yaitu munculnya radikalisme di Indonesia. Ada 2 periode. Yang pertama yaitu
masa Orde Baru dan masa Reformasi. Pada masa Orde Baru ini sangat jelas sekali pergantian rezim yang semakin terbuka ini. Pada masa Orde Baru ini kan terjadi pergantian rezim yang semakin terbuka. Nah, rezim yang terbuka ini malah justru menjadikan front-front ormas-ormas bergerakan radikalisme ini semakin berkembang guna untuk mendeklarasikan radikalisme di Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu masa reformasi. Pada masa reformasi ini, pada pemerintahan Presiden Soeharto, di mana pada saat itu adanya kebijakan UU anti subsensi, yang mana malah UU ini sering disalahgunakan untuk tujuan represif. Kemudian setelah beliau lengser, setelah Presiden Soeharto lengser, kemudian digantikan oleh Presiden B.J. Habibie. Presiden B.J. Habibie ini malah justru mencabut undang-undang tersebut, yang mana yang dilakukan oleh Presiden B.J. Habibie tersebut justru menjadikan pintu masuk untuk kembali aktif setelah sekian lama terlelap. Jadi yang dilakukan B.J. Habibie ini yang inginnya itu mendamaikan Indonesia, menstabilisasi politik dan ketatanegaraan di Indonesia, malah justru menggugah ormas-ormas gerakan radikalisme tersebut, yang mana setelah sekian lama tidak bergerak dengan adanya pencabutan UU ini, maka mereka kembali mendeklarasikan lagi atau kembali bergerak kembali menggerakkan aliran-aliran radikalisme seperti itu. Jadi aliran radikalisme ini secara umumnya adalah aliran yang bergaris keras, yaitu sebuah gerakan yang dalam menyampaikan inspirasinya, dalam menyampaikan pendapatnya itu menggunakan jalur kekerasan, yang mana justru kebanyakan orang-orang yang beraliran radikalisme ini adalah orang-orang yang beragama Islam seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada salah tutur kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.